kategori ASN yang mendapatkan gaji 13 dan THR atau tunjangan hari raya di tahun 2020 ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku Landi Latungan Sina. Di video kali ini akan kujelaskan kategori ASN yang mendapatkan gaji 13 dan THR di tahun 2020 ini di tengah pandemi corona ini. Sebelum lanjut ke kategori ASN yang mendapatkan gaji 13 dan THR, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat kategori ASN yang mendapatkan THR dan gaji 13 di tahun 2020 ini. Di sini akan kujelaskan kategori ASN yang mendapatkan gaji 13 dan THR atau tunjangan hari raya di tahun 2020 ini di tengah pandemi corona ini. Siapa saja yang mendapatkan gaji 13 dan tunjangan hari raya? Kabar gembira untuk pegawai negeri sipil, gaji 13 dan tunjangan THR bagi PNS akan tetap dibagikan untuk PNS oleh pemerintah walau pemerintah sibuk dengan mengatasi atau menangani virus corona ini. Meskipun demikian, tidak semua ASN atau PNS mendapatkan gaji 13 dan tunjangan hari raya ini di tahun 2020 ini. Sebelumnya ada wacana bahwa gaji 13 dan tunjangan THR ini tidak ada di tahun ini. Tetapi Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa anggaran gaji 13 dan tunjangan THR tetap diberikan kepada pegawai negeri sipil. Hal ini telah disampaikan oleh Sri Mulyani setelah melakukan rapat terbatas untuk membahas efektivitas penyaluran program jaring pengamanan sosial dan percepatan program padat karya tunai. Karena keterbatasan dana gaji 13, anggaran gaji 13 dan THR di tahun 2020 ini untuk ASN, PNS, Polri, dan TNI ini hanya diperuntukkan untuk golongan-golongan tertentu saja. Hingga sampai saat ini kita masih menunggu keputusan final dari Bapak Presiden Joko Widodo. Lantas siapa saja yang akan mendapatkan gaji 13 dan tunjangan THR di tahun 2020 ini di tengah pandemi corona ini? Pemerintah akan memberikan gaji 13 dan tunjangan THR ini ke ASN di tahun 2020 ini. Ada beberapa kategori ASN yang akan diberikan. Kategori pertama yang mendapatkan gaji 13 dan tunjangan hari raya ini adalah kategori 1 adalah hanya golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Anggaran gaji 13 dan tunjangan hari raya untuk PNS, ASN, Polri, dan TNI telah disediakan. Dan mekanisme untuk pemberiannya sesuai dengan mekanisme awal pemberian gaji 13 dan THR. Dalam artian pemberian THR dan gaji 13 tetap sesuai dengan mekanisme awal. Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa gaji 13 dan tunjangan THR telah diusulkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, dan kita menunggu keputusan finalnya pada saat sidang kabinet. Perhitungannya, yang mendapatkan gaji 13 dan THR di tahun 2020 ini adalah ASN, TNI, Polri yang memiliki atau yang masih golongan 1, golongan 2, golongan 3. Ini sudah disediakan anggarannya, sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani. Yang kedua, belum ada anggaran untuk anggota DPR, menteri, dan penjabat eselon seperti itu. Sementara itu, gaji 13 dan THR untuk penjabat eselon, menteri, dan anggota DPR belum diputuskan. Bendahara negara menjelaskan untuk mengurangi beban keuangan pemerintah kita bahwa untuk gaji 13 dan gaji THR
masih dipertimbangkan untuk penjabat eselon 1, eselon 2, menteri dan anggota DPR. Untuk gaji 13 dan THR untuk penjabat eselon 1, eselon 2 dan menteri dan anggota DPR masih menunggu keputusan dari Bapak Joko Widodo pada saat sidang kabinet nanti di beberapa pekan nanti. Untuk gaji 13 dan THR untuk penjabat eselon 1, eselon 2 dan menteri dan anggota DPR masih menunggu keputusan dari Bapak Joko Widodo pada saat sidang kabinet nanti di beberapa pekan nanti. Pada saat ini pihaknya masih memperhitungkan berbagai kemungkinan untuk pencairan gaji 13 dan THR ini di tahun 2020 ini. Dan Bapak Joko Widodo meminta untuk kalkulasinya kepada Ibu Menteri Sri Mulyani untuk memberikan kalkulasi gaji 13 dan THR agar diputuskan pada saat sidang kabinet nanti. Faktor yang ketiga adalah pendapatan negara tertekan oleh permasalahan virus corona ini. Hal ini Sri Mulyani sudah menjelaskan, hal ini memberi tekanan terhadap pendapatan negara, yaitu APBN 2020. Kan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendapatan negara anjlok hingga 10% akibat virus corona ini, akibat tidak ada aktivitas atau perekonomian di negara kita ini, karena kita dianjurkan untuk di rumah saja seperti itu. Di sisi lain, belanja negara melonjak untuk memenuhi kebutuhan jaring pengaman sosial seperti bantuan sosial untuk membantu warga kita karena permasalahan virus corona ini. Yang keempat, beban keuangan negara. Menurunnya perekonomian di negara kita ini karena virus corona ini mengakibatkan pendapatan negara APBN 2020 ini menurun hingga 10% di tahun ini dibandingkan di tahun lalu. Perekonomian kita hanya tumbuh 2,3% di tahun ini, yang mengakibatkan kita penerimaan anggaran APBN di tahun 2020 ini kita diperkirakan menerima 1,7 triliun, yaitu 78% dari target kita, yaitu 2,2 triliun dari target APBN 2020 ini. Faktor kelima, belanja negara melonjak. Di sisi lain, Sri Mulyani menjelaskan target belanja negara melonjak dari target, yaitu yang pertamanya adalah belanja negara 2,5 triliun di tahun 2020 ini hingga mencapai 2,6 triliun di tahun ini. Ini bersumber dari Tribun dan Kompas.com bahwa mengatakan gaji 13 dan tunjangan THR sudah disediakan oleh Menteri Keuangan kita, sudah diusulkan ke Bapak Presiden kita Jokowi bahwa gaji 13 dan THR tetap diberikan kepada PNS golongan 1, golongan 2 dan golongan 3 dan TNI Polri seperti itu. Dan untuk penjabat eselon 1, eselon 2 dan menteri dan anggota DPR masih dalam pertimbangan rapat terbatas, dan keputusan finalnya akan diumumkan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo pada sidang kabinet di beberapa pekan ini. Kita tunggu aja keputusan finalnya untuk gaji 13 dan THR di tahun 2020 ini. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang lagi mencari informasi gaji 13 dan tunjangan THR atau tunjangan hari raya seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, bantu aku untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan jaga kesehatan dan lakukan himbauan dari pemerintah, yaitu physical distancing atau social distancing, hindari keramaian dan tetap saja di rumah untuk kita agar membantu pemerintah mengurangi penyebar luasan virus corona ini. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku Andi Ratu Konsina. Sampai jumpa.